secara pembagian betul bahwa iman itu ada keadaannya. Jadi iman itu katanya ada yazid wa yanqus katanya. Iman itu kadang naik, kadang turun gitu ya. Maka diantaranya di dalam kitab Jauhar Tauhid itu dikatakan ada tingkatan-tingkatan iman katanya ya. Yang pertama adalah al-imanu taklid katanya. Jadi iman taklid ya. Iman taklid itu adalah imannya seseorang karena keyakinannya saja gitu kan ya. Jadi dia tidak menguasai ilmunya, dia tidak tahu apa, tetapi dia yakin, lalu dia ikuti ya. Kenapa sholat? Ya saya ini yakin diperintahkan oleh Allah. Gimana dalilnya? Saya nggak tahu dan sebab pokoknya yakin sholatnya wajib, yakin. Itu tuh iman taklid katanya. Jadi mengikuti apa yang diyakini. Nah yang kedua katanya bahwa al-imanul ilmu katanya. Iman ilmu itu adalah keyakinan ya yang disertai dengan ilmunya ya, ilmu iman tentunya ya, Qurannya dan hadisnya dan juga ilmu-ilmu yang lainnya, lahirlah keimanan. Dan yang ketiga ada yang dikatakan al-imanul iyan katanya. Iman iyan itu artinya secara bahasa itu ainun ya, ainun itu artinya mata. Air mata itu berarti sesuatu yang terlihat. Berarti iman iyan itu adalah ilmu yang mampu melihat ya. Disebutnya juga iman iyan itu adalah iman musyahadah katanya. Apa iman musyahadah? Jadi iman yang mampu menyaksikan akan kekuasaan kehendak Allah katanya. Sepertinya contoh misalnya ketika kita melihat ya fenomena alam, baik itu keindahannya ataupun segala sesuatu yang terjadi di alam. Yang dilihat itu gunung meletus, tapi yang kebayang adalah kekuasaan Allah. Ya, jadi yang dilihat gunung, tapi yang kebayang kekuasaan Allah. Nah itu adalah iman iyan, ilmu musyahadah, iman musyahadah katanya. Ya, contoh yang lain ya biar mudah ya. Ketika ada seorang ibu katanya punya anak 2 tahun lalu meninggal. Setelah meninggal lama ternyata dia menyimpan bajunya. Kurang lebih 10 tahun kemudian dia buka lemari, pas dilihat adalah baju anaknya yang sudah meninggal di saat lucu-lucunya. Kemudian dia terbayang ya kelucuan anaknya. Jadi yang dilihat baju anaknya, tapi yang kebayang adalah lucu anaknya waktu usia 2 tahun. Artinya benda yang dilihat mampu menggambarkan anaknya yang ketika itu lucu-lucunya. Kita melihat fenomena alam, tapi yang kebayang adalah kemahakuasaan Allah. Nah itu adalah al-imanu syahadah atau iman iyan. Nah, ada yang berikutnya disebut dengan al-imanul haq katanya. Ya, iman hak itu adalah tingkatan yang tertinggi dari iman ya. Iman hak, jadi seseorang yang sudah dari taklid ilmu iyan, jadi dia sudah tidak butuh lagi ilmunya untuk meyakini ya, artinya sudah imanul haq ya. Itu bisa dilihat dalam surat Al-Anfal katanya ya, alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum, apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bergetarlah hatinya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanan. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Nah, di situ ada kalimat. Merekalah orang-orang yang beriman yang hak, yang sebenar-benarnya, yang beriman, sejatinya orang yang beriman. Nah, itu. Ada lagi katanya satu lagi. Cuman ini tidak semua orang. Itu ada yang disebut dengan al-imanul haqiqatul haqiqoh gitu. Nah, ini mah imannya para nabi ya dan sebagainya. Sehingga ya sulit kita untuk mendefinisikannya, karena imannya para nabi bukan hasil usaha ya. Artinya nabi beriman termasuk juga meyakini segala sesuatu bukan karena usahanya, tapi karena Allah memberikannya secara langsung. Nah itu ya. Nah itu yang kita harus siapkan paling tidak ya, memiliki iman tadi nuka hiji mimiti. Nah apa itu ya? Iman taklid itu ya, jadi
namun cek bahasa Sunda nama tuh turut munding gitunya, nurutan we hungkung. Nah, tapi jadi cukup modal keyakinan, atau minimal begitu, walaupun ilmunya tidak tahu apa, tapi dia punya keyakinan. Nah, gitu. Nah itu dari segi tingkatan. Oleh karena itu, ya miliki iman sejak dini, karena itu adalah sebuah kewajiban.